Halo, selamat datang di Aisori Motovlog. Pada hari ini, ya kembali lagi untuk melakukan video dengan dubbing dan dikarenakan mic-nya sedikit kendor tadi jadi tidak bisa, tetapi tidak menjadi masalah. Hari ini kita mendapat sebuah motor yang berupa Honda ADV 150 cc. Ya, kita dapat pinjaman dari teman dan ya hari ini kita akan coba review menurut Aisori Motovlog dan bagaimana sensasi berkendara dengan gas shock pada motor ADV 150 ini. Ya, semoga kabar teman-teman kalian sehat selalu dan jauhkan dari corona dan diberikan perlindungan juga. Ya, kita sambil nikmatin jalan untuk menuju ke tempat tes seperti biasa pada hari sebelumnya, ya yang di Pik sih. Ya, pertama, eh, perlu kita ketahui Honda ADV ini merupakan motor adventure ya. Jadi dari namanya sendiri itu kita bisa bilang bahwa motor ini diperuntukkan untuk motor adventure atau yang demen berpergian dengan cara touring. Tapi tidak menjadi masalah. Untuk dalam perkotaan juga enak ini motornya. Apalagi kalau misalnya stop and go, karena dia tergolong motor matic. Jadi tinggal dibuka gas, tutup lagi, buka gas, tutup lagi. Ini motor juga masih standar ya untungnya. Dan tidak ada yang diganti sama sekali, terutama di bagian mesin. Pengereman juga nggak ada. Masih benar-benar bagus, masih benar-benar standar dan ya masih enak soalnya di motor baru ya benar tahun 2021 bulan 1 orang yang beli. Jadi ini bisa dibilang review singkat oleh Aisori Motovlog pada Honda HDP 150 cc tahun 2021 menurut Aisori Motovlog ya. Ya, menurut Aisori Motovlog tidak ada perbedaan yang signifikan dari ARDV 2019 sampai 2020 menurut penglihatan Aisori Motovlog. Dan ya, kalau nggak salah tadi owner bilang di dalam mangkok gandanya itu kalau nggak salah ada 4 lubang ya yang di 2020 sama 2019, tapi yang di 2021 ini cuma 2. Tadi sempat bilang setelah test ride motor ini ya, gue tes ride motor ini. Dan ya untuk tenaga ya oke lah kalau untuk motor matic 150 cc ini. Dan yang paling sedikit disayangkan dari motor ini itu sih posisi duduknya. Apa mungkin karena gue kurang tinggi, karena ownernya sendiri 170 cm lebih dikit, nggak beda jauh sama gue 174 cm. Dan ya tidak menapak dengan sempurna terutama dalam kondisi di saat lampu merah, karena kaki kan turun dua-duanya, hanya menapak sebelah kirinya doang, yang kanan tidak full, jadi dia tidak menapak sempurna. Mungkin kalau kalian mau yang tingginya kurang dari 170 cm, sangat disayangkan misalnya beli motor ini. Dan ya dia juga sebenarnya udah modif dikit-dikit, tapi tidak dari segi mesin, hanya dari segi looking aja biar bagus. Dan sayang sekali ini kamera mic-nya mati, jadi jadi kita harus ngomong 2 kali, tapi nggak apa-apa ya. Bisa dilihat di kiri kanan spion itu dia pasang fish eye untuk melihatnya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan ya, owner sendiri bilang ini motor harga 34 juta dia beli. Ya, itu menurut gue sangat disayangkan sih kalau misalnya 34 juta untuk Matic itu, padahal bisa dibeli untuk motor kopling lainnya. Tuh tadi ada ZX tuh dipanasin, tapi tidak bisa kedengeran di mic ini karena kabelnya kendor. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kembali lagi tadi 34 juta itu menurut gue sayang karena dapat motor Matic, mendingan bisa beli 2,5 yang second, yang R25 kalau nggak salah menurut gue sih.
MX juga dapat R15, dan ya itu balik lagi ke kalian butuhnya apa. Tapi kalau untuk ditarik ini ADV enak dan tidak ada delay ya. Tapi owner sendiri bilang tadi kalau misalnya dia di putaran bawah dari nol ke diem, dari diem ke jalan atau dari diem ke putaran menengah itu sangat berat karena loadernya itu 20 gram. Sedangkan kalau motor kayak Vario atau Beat 11 gram, terus kalau Vario 15 gram, jadi membuat sedikit berat dalam tarikan bawahnya. Aerox juga, kalau Aerox lebih menang kalau nggak salah karena loadernya dia lebih enteng. Ini merupakan roller yang terberat, yaitu 20 miligram, 20 gram sorry, dalam motor 150 cc. Ya, untuk segi stang dalam pengendaranya ini enak-enak aja, cuma eh, sayangnya tidak ada tempat untuk menaruh, bukan menaruh sih, untuk ya seperti menambah sedikit modifan di stang, karena tidak bisa dia memakai stang yang model motocross gitu, jadi kelihatan dari kiri ke kanan stangnya itu. Sedangkan kalau untuk motor yang lain kan stangnya sedikit tertutup. Ya, kalau untuk idling stop dia ada di sini, dan dia pakai keyless ya. Dia bukan tipe tertinggi, masih tipe CBS ini ADV-nya. Tapi kalau ADV memang udah keyless semua. Ya, kalau untuk pengereman mungkin karena belum biasa atau perlu banyak jam terbang untuk motor matic, dia tidak terlalu pakem ya, terutama yang di belakang. Yang depan ya lumayan sih. Cuma kalau misalnya kalian mau ngerem, jangan langsung ngerem. Kalian kasihlah jarak kurang lebih berapa ya, 100 meter atau 200 meter. Jika udah mau ngerem langsung rem aja, soalnya dia nggak bisa kayak motor manual atau kopling yang bisa di engine brake. Sayang sekali, tapi tidak menjadi permasalahan karena ini motor bukan didesain untuk performa putaran atas ya, dia melainkan juga untuk performa dari bawah ke mid atau dari bawah ke tengah. Tapi ini bawa ke tengahnya bukan maksudnya dari diam ke tengah itu agak berat, sedangkan dari tengah ke atas itu lebih ngisi ya, tapi tidak mengisi motor kopling yang 150 cc sih. Ya, kalau untuk dia dibawa dalam perkotaan cocok. Apa ya, kalau misalnya kalian demen yang gak ribet, nggak pakai, maksudnya yang gak usah tutup kopling, naik turun gigi, ini enak bener. Semua motor matic enak. Tapi balik lagi kalian gunanya buat apa. Dan dia kalau diajak salip-salipan, ini motor ngisi terus powernya. Dan kalau nggak salah konsumsi bahan bakar ini owner sendiri bilang bisa menempuh kurang lebih 200 km per 200 km dari full ke habis. Tapi ntar kalau untuk lebih jelasnya lagi nanti saya cantumin di kolom deskripsi berapa kilometer bensin yang telah dipakai dalam motor ini. Dan juga ya, kalau posisi ya shocknya ini empuk, apalagi kalau misalnya pas dibawa ke dalam jalanan yang kurang enak atau bergelombang. Ya kalau dia nanjak dikit ya empuk sih, nggak sekeras yang Anda bayangkan. Ya, nanti kita akan coba berdiri pancoran peak karena tes sampai situ doang. Dan untuk dari panas mesin nggak berasa panas di motor ya, pasti sih, soalnya kan karena mesinnya di belakang, di ban belakang untuk semua motor matic apapun itu motornya. Dan juga kalau misalnya untuk naruh bagasi barang ya, ini muat helm Alves, sayangnya tidak ada bukan tidak ada ya, tidak ada
maksud saya tidak memasukkan helm tersebut dalam motor ini. Jadi kalian bisa lihat di bagasi ini di Google gambarnya, nah berfoto. Dan ya kalau nggak salah ini layar sendiri sudah negatif display ya. Jadi kalau yang biasa itu indikator angkanya warna hitam, ini kebalikan jadi putih. Nah ini kan jalannya nggak kurang rata nih dari sini. Nah tuh, jadi kalau diajak lari ya kurang lebih 30 kan simpuk, sedangkan kalau untuk motor yang lain sedikit kedebuk berat gitu ya. Terus empuk bener kalau misalnya lewat jalanan yang kurang rata dan tidak berasa sama sekali melewati jalan yang rusak, hanya sedikit goyang dikit seperti lubang kecil lah istilahnya. Sedangkan kalau misalnya motor biasa itu udah, kalau misalnya ketemu lubang udah gerbak-gerbuk keras gitu shocknya, tapi tidak menjadi masalah. Ini cocok bener buat kalau kalian touring yang jalanannya kurang bagus atau kurang memadai ya, terutama ya. Ini foto ketika motor ini diparkir, seperti ini bentuknya kurang lebih. Dan ya ini warna hitam motornya, hitam sama abu-abu atau hitam sama silver ya, bagus ini warnanya kalau untuk menurut gua opininya sorry Motovlog. Ya kita juga ngomongin untuk kelebihan menurut Aisyah Motovlog. Kelebihan dari motor ini ya tadi, untuk dari posisi diam ke gerak itu tidak perlu repot mencet kopling atau menaikkan gigi seperti motor manual dan kopling lainnya. Dan ini cocok sekali untuk kalian misalnya di dalam perkotaan yang nggak mau ribet. Nah itu yang pertama. Yang kedua irit. Kalau nggak salah owner bilang 43 km per liter konsumsi bahan bakarnya. Di atas 40 km menurut Aisyah Motovlog itu lumayan irit. Apalagi dengan tangki 8 liter dan cc 150 cc. Nah ini juga motor, ini juga foto motor saat diparkir. Dari tampak kanan, yang tadi tampak kiri ya, dia ada hazard juga ini, cuma gue nggak sempat nyalain apa. Dan di windshieldnya bisa dinaikin di sisi style untuk tinggi atau rendah ya. Tadi kelebihan pertama itu untuk stop dan itu enak, tidak perlu repot. Dan juga yang kedua irit. Nah yang ketiga itu menurut Aisyah Motovlog empuk shocknya, sangat empuk. Apalagi kalau misalnya kalian di jalanan kurang rata, itu nggak berasa kalau kalian bawa di jalanan yang rusak, itu tidak bersama sekali ya. 20% dari 100 15 ya. Nah ini juga foto shocknya nih, shock belakangnya Showa, dia pakai sarung shock biar nggak kotor kena air, karena kalau misalnya kena air dibilang bisa rusak rusak ya. Oke lanjut ke kita ngomongin kekurangan. Menurut Aisyah Motovlog sayangnya kalau misalnya kalian tinggi dia di bawah 175 cm itu nggak bisa menapak kakinya. Yang 175 cm aja bisa, cuma ya nggak full, nggak kayak misalnya R15. Itu R15 kan walaupun gede tetap full napak kaki kiri kanannya. Dan juga motor Matic dan motor bebek lainnya belum coba sih kalau misalnya NMAX atau PCX apakah napak, apakah lebih pendek atau lebih tinggi dari ini ya. Kita akan muter dengan naik ke jembatan dan kita akan berhenti di depan, bukan depan, di pinggir jalan Pancoran Peak itu. Dan juga kekurangan yang kedua, Aisyah Motovlog ini tidak pakai meremnya, terutama yang belakang. Apa mungkin ini harus dimodif jika kalau misalnya memiliki motor ini. Nah ini tampak kanan juga fotonya, foto ADV-nya ya. Dia untuk segi bodi, dari segi nyaman enak sih ya. Tadi kekurangan selanjutnya itu
kalau misalnya kalian nggak ada gas rem ya sangat disayangkan kalau misalnya kalian beli motor metik, karena ada temen gue yang misalnya kalau pakai motor metik itu cepat ngantuk katanya, makanya dia dibeliin motor kopling sehingga kedua tangan dan kaki bekerja lebih baik agar tidak mengalami kondisi ngantuk jalan. Dan untuk kekurangan selanjutnya sih apa ya, menurut Acer Motovlog agak sedikit sayang kalau misalnya dari 2019 ke 2021 perubahannya tidak signifikan, terutama di bagian apa bilangnya body ataupun ada delivery baru pun tambahan fitur ya, itu menurut Acer Motovlog. Dan kalau kita tarik cepet sih, dapat aja 90 80 gitu. Cuma balik lagi ke tadi, dalam posisi pengereman kalian nggak bisa langsung sembarangan ngerem memakai motor metik apapun itu motornya. Kalian harus ambil ancang-ancang ya, kurang lebih berapa ya, 100 sampai 200 meter. Nggak kayak misalnya motor manual atau kopling itu walaupun jaraknya cuma 50 meter masih bisa, karena dia ada engine brake dan rem itu lebih pakem lagi remnya, jadi aman menurut Acer Motovlog. Dan ya mungkin itu aja untuk review singkat dari Acer Motovlog dan sekaligus ngomongin kelebihan dan kekurangannya plus test ride. Semoga kalian senang. Halo guys, ini udah kelar test ride, jadi gue mau review beberapa bagian yang sudah dimodifikasi oleh pemiliknya mengenai HDP 150 ini. Yang pertama di depan ini kita bisa lihat, nah kita dibawa dulu dah. Dia tadi baru pulang habis dari gue test ride sama dia bareng. Dia pasangin ini Lisban namanya ISS Racing ya, kiri kanan kalian bisa lihat di sini ya seperti ini. Nah terus untuk kita naik ke bagian tengah dulu, di sini ada Hayadesu Protector, mereknya Hayadesu seperti ini, banyak karet ya, lumayan bagus sih. Terus ada ProGuard emas kiri kanan ya. Nah terus dia ada dari sini ke arah kokpit ada holder HP di sini. Nah kalau ini dapat dari ADV-nya langsung, bukan modif. Terus yang ini juga nih Hayadesu punya nih, protektornya dia di bagian bodi kiri dan kanannya. Di cover knalpot juga ada. Dan oh dia pasang ini nih pelindung shock merek Showa ya, emang shocknya juga Showa sih. Nah terus kita lanjut ke bagian belakang. Bentar. Terus dia juga ada pasang skotlet di sini, bagus bener kayak Aerox yang 2019 connected. Nah, coba suruh orangnya rem dong. Ya, kalau di rem di posisinya kayak begini, ya lepas lagi. Nah, rem lagi. Nah, ya itu untuk modifikasi kecil-kecilan buat gua, dan ini mungkin bisa menjadi suatu acuan untuk kalian ingin memodifikasi Honda ADV 150 ini. Ya, oke. Semoga kalian senang dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ke Acer Motovlog. Sehat selalu dan pakai masker dan jaga jarak. Dan ya itu yang bisa disampaikan di motor ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.